Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 11 Maret 2025. Pelajaran ke-11 dengan judul Nyanyian Kekasihku. Dengan cara yang menakjubkan, Allah telah menyatakan kasih dan kebenarannya di tengah pertentangan kosmis. Namun, ada yang mungkin bertanya, haruskah Allah melakukan lebih dari yang Dia telah lakukan untuk mencegah dan atau menghilangkan kejahatan? Kita telah melihat kerangka pertentangan kosmis yang menunjukkan bahwa Allah telah bertindak untuk menghormati kebebasan memilih yang diperlukan untuk berkembangnya hubungan kasih antara Dia dan umat manusia secara maksimal. Lebih jauh lagi, Dia rupanya bertindak sesuai dengan batasan moral atau aturan main dalam konteks perselisihan kosmis mengenai karakternya yang hanya dapat diselesaikan dengan menunjukkan kasih-Nya. Bacalah Yesaya 5 ayat 1-4. Siapakah yang berbicara dalam ayat ini? Siapakah yang sedang Yesaya bicarakan? Siapakah yang dilambangkan oleh kebun anggur dan pemilik kebun anggur? Apakah pentingnya tindakan pemilik kebun anggur demi kebaikan kebun anggurnya? Apakah hasilnya? Saya baca dalam Yesaya 5 ayat 1-4. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Dalam ayat ini, Yesaya menyanyikan nyanyian tentang kekasihnya, sebuah kebun anggur. Pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri, dan kebun anggur melambangkan umat Allah. Namun implikasinya di sini dapat juga diperluas kepada pekerjaan Allah yang lebih luas di dunia ini. Menurut ayat-ayat ini, pemilik kebun anggur yang itu adalah Allah melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk menjamin berkembangnya kebun anggurnya. Kebun anggur yang seharusnya menghasilkan buah anggur yang baik, namun yang dihasilkan hanya anggur asam, yang dalam terjemahan lain disebut sebagai tidak berharga. Memang benar, kata Ibrani di sini secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai buah busuk. Kebun anggur Allah menghasilkan buah anggur yang busuk. Yesaya 5 ayat 3 beralih ke Allah sendiri yang berbicara, mengajak manusia untuk mengadili antara Dia dan kebun anggurnya. Dan Yesaya 5 ayat 4, Allah sendiri mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Apakah lagi yang dapat Dia lakukan? Betapa menakjubkannya, Dia bahkan meminta orang lain untuk mengadili apa yang telah Dia lakukan. Ketika Anda memandang salib, di mana Allah mempersembahkan dirinya sebagai korban atas segala dosa kita, bagaimana kata-katanya? Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat kepadanya? Mengandung makna yang sangat menakjubkan. Demikianlah bacaan Sekolah Sabat untuk hari ini, Selasa 11 Maret 2025. Sampai bertemu di pelajaran besok.